Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Adawiyah dengan NIM 210306065 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pembimbing Ibu Fidiana Sari SPTMP. Judul kali ini yaitu Sistem Pencernaan pada Ternak Ruminansia yang terdapat dalam filum Chordata kelas Mamalia ordo Artiodactyla subordo Ruminansia, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bos taurus, Bos indicus dan Bos sondaicus. Sistem traktus digestivus pada ruminansia yang pertama dari mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke rumen, kemudian ke retikulum, selanjutnya ke omasum, dan selanjutnya ke abomasum, selanjutnya ke intestinum tanui. Sebelum intestinum tanui kita akan menemukan liver atau hati dengan vesika velea atau kantung empedu, kemudian ada pankreas. Dari intestinum tanui kemudian akan ke sekum, setelah ke sekum akan masuk ke intestinum crassum, dan selanjutnya dari intestinum crassum akan masuk ke rektum dan berakhir di kloaka. Kemudian selanjutnya yaitu cavum oris atau mulut, di mana di dalam cavum oris terdapat dentis atau gigi. Yang pertama yaitu incisivus atau gigi seri, di mana terdapat pada rahang bawah yang berjumlah masing-masing 4 buah di kanan maupun kiri. Untuk rahang atas sendiri tidak dijumpai gigi seri atau incisivus. Kemudian ada canifus yang tidak terdapat pada ruminansia baik rahang atas ataupun rahang bawah. Kemudian ada premolar atau geraham depan yang masing-masing rahang bawah terdiri dari 3 buah dan untuk rahang atas di satu sisi yaitu 3 buah. Kemudian selanjutnya ada molar atau geraham belakang yang juga sama seperti premolar, di mana di rahang bawah terdapat 3 buah untuk masing-masing kanan dan kiri, dan rahang atas hanya satu sisi yaitu 3 buah. Kemudian selanjutnya yaitu jalannya pakan pada traktus digestivus ruminansia. Yang pertama itu cavum oris, di mana di cavum oris ini pakan akan dikunyah dan dicampur dengan air liur dan selanjutnya ditelan. Air liur akan disekresi dalam jumlah yang banyak oleh ruminansia dan mengandung natrium bikarbonat, yaitu yang berfungsi untuk menjaga keasaman pH pada rumen. Kemudian selanjutnya dari cavum oris akan masuk ke esofagus atau kerongkongan, di mana kerongkongan pada ternak ruminansia itu ukurannya sangat pendek, dan juga di rongga kerongkongan ini dapat melebar sesuai tekstur dan ukuran makanan. Kemudian dari kerongkongan akan masuk ke dalam rumen, di mana fungsi rumen ini yaitu sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Di mana di rumen ini 85% berupa cairan yang berada di bagian bawah. Kemudian untuk bagian atas berupa pakan kasar yang baru masuk. Selanjutnya pakan akan diadu oleh otot lambung dan selanjutnya akan dioper kembali ke dalam mulut atau regurgitasi. Untuk dikunyah kembali, proses ini disebut ruminasi. Kemudian pakan yang dioper kembali ke dalam mulut berupa gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut dengan bolus. Kemudian akan dikunyah untuk kedua kalinya atau remastikasi. Selanjutnya pakan atau bolus akan ditelan kembali, disebut dengan redeglutasi. Kemudian proses ruminasi ini akan terjadi 40-50 kali sebelum ditelan. Di dalam rumen ini juga terjadi proses pencernaan protein polisakarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Kemudian selanjutnya bolus akan dicerna kembali oleh enzim-enzim rumen dan namanya akan berubah menjadi digesta. Selanjutnya dari rumen akan masuk ke retikulum, di mana di retikulum ini berfungsi sebagai tempat proses pencernaan pakan oleh mikroorganisme. Kemudian akan terjadi kontraksi retikulumen yang terkoordinasi. Dalam proses ini bermanfaat untuk pergerakan digesta, inokulasi, dan penyerapan nutrien. Selain itu, kontraksi retikulumen juga berfungsi untuk
pergerakan digesta meninggalkan retikulumen melalui retikulo-omasal orifice. Kemudian dari retikulum akan masuk ke omasum, di mana di omasum ini akan terjadi proses penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Di mana juga di omasum ini masih terjadi proses fermentasi dengan mikroorganisme. Selain itu, omasum juga berfungsi untuk mengatur arus ke abomasum dan menjadi partikel yang besar. Kemudian dari omasum digesta akan diteruskan ke abomasum, di mana di omasum ini merupakan perut sebenarnya, dan di tempat ini akan terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Abomasum terdapat 3, yaitu florika sekresi mukus, fundika sekresi pepsinogen renin dan mukus, kemudian kardia sekresi mukus. Di abomasum juga merupakan tempat pencernaan protein dan pengatur arus digesta ke duodenum. Kemudian dari abomasum makanan akan menuju ke intestinum tanui atau usus halus, di mana di intestinum ini makanan pertama akan melalui duodenum, kemudian jejunum, dan berakhir di ileum. Pada duodenum terdapat kadar asam yang tinggi, sehingga makanan yang dibawa dari lambung tidak akan dapat hidup di sini. Kadar asam ini disebabkan oleh getah pencernaan yang terdapat pada pankreas, hati, kemudian kantung empedu, dan sel-sel kelenjar yang terdapat di dalam usus. Terusnya makanan mengalami proses pencernaan kembali oleh enzim-enzim di dinding usus. Dan kemudian akhirnya makanan akan menuju ke ileum, di mana berfungsi memperluas penyerapan. Kemudian dari intestinum tanui makanan akan didorong oleh gerakan peristaltik menuju ke intestinum crassum atau usus besar, di mana di intestinum crassum ini terdapat sekum dan kolon, di mana sisa-sisa makanan dari proses pencernaan sebelumnya itu masih mengandung air dan mineral, di mana proses penyerapan air dan mineral paling banyak itu terdapat di intestinum crassum, di mana proses penyerapan ini terjadi melalui dinding usus. Zat-zat makanan yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa makanan atau ampas pada proses pencernaan akan dibuang melalui rektum ataupun anus. Dalam ternak ruminansia terdapat 4 lambung. Yang pertama ada rumen, kedua ada retikulum, ketiga ada omasum, keempat ada abomasum. Pertama ada rumen, di mana di rumen ini berfungsi sebagai tempat sementara bagi pakan yang tertelan dan akan dikembalikan kembali ke dalam mulut dalam bentuk gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan bolus. Kemudian yang kedua yaitu retikulum, di mana di retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme, di mana hasil fermentasi dari retikulum ini berupa VFA, amonia, dan air. Kemudian ketiga ada omasum, di mana omasum ini juga disebut dengan perut buku karena omasum ini memiliki lipatan sekitar 100 lembar ini. Dan untuk fungsi sendiri omasum ini belum terungkap dengan jelas, tetapi di omasum ini terjadi proses penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu abomasum, di mana disebut juga perut yang sebenarnya. Dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Selain 4 lambung tadi yaitu rumen, retikulum, omasum, abomasum, ada juga intestinum tanui atau usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, dan sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang pertama yaitu bakteri pencerna selulosa, yaitu terdiri dari Bacteroides succinogenes, Ruminococcus flavafaciens, kemudian Ruminococcus albus. Kemudian yang kedua yaitu bakteri pencerna hemiselulosa. Yang pertama yaitu Butyrifibrio fibrisolvens, kemudian yang kedua yaitu Bacteroides ruminocola, kemudian yang ketiga Ruminococcus sp.
Ketiga yaitu bakteri pencerna pati. Pertama yaitu Bacteroides amylophilus, kemudian Streptococcus bovis, kemudian Succinimonas amylolytica. Yang keempat yaitu bakteri pencerna gula. Pertama yaitu Treponema bryanti, yang kedua yaitu Lactobacillus ruminus. Kelima atau yang terakhir yaitu bakteri pencerna protein, yaitu Clostridium sporogenus. Yang kedua yaitu Bacillus licheniformis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.